Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus kepada mereka yang kemudian bangun subuh dan salat subuh. Nikmat ini tidak diberikan kepada selain itu. Apa nikmat itu jemaah yang dirahmati Allah? Nikmat itu adalah mendapatkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang kemudian bisa bangun subuh dan salat subuh, terlebih kalau dia berjamaah. Kita ini jemaah yang dirahmati Allah adalah umat baginda Rasul yang rindu dengan baginda Rasul. Betapa inginnya kita itu kemudian berjumpa dengan beliau walau hanya di dalam mimpi-mimpi kita. Kita adalah umatnya yang tidak pernah taklim dengan beliau, tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita rindu sekali dengan beliau. Maka setiap subuh Allah memberikan nikmat doa baginda Rasul untuk kita semua, di mana doa ini akan terus berlaku sejak dipanjatkan oleh baginda Rasul sampai nanti hari kiamat, bahwa siapa saja yang sholat subuh maka dia mendapatkan fadilah doa ini. Apa doanya? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu hari berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, tolong berikan keberkahan kepada umatku di waktu subuhnya. Maka siapa saja yang kemudian mengawali harinya dengan salat subuh, apalagi begini bisa berjamaah banyak seperti ini, maka dia secara otomatis mendapatkan nikmat doa baginda Rasul itu terlimpah kepada dia. Apa itu? Keberkahan. Dan tidak main-main, yang memintanya adalah baginda Rasul secara khusus. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini sering tidak kita sadari bahwa setiap subuh itu kita didoakan oleh baginda Rasul dengan kalimat yang sangat luar biasa. Kata beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mestinya ini menjadi semangat kita semua, bahwa setiap subuh kita mendapatkan doa beliau. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu subuhnya. Lantas mahiyal barakah jemaah yang dirahmati Allah. Apa itu keberkahan yang setiap paginya, setiap subuhnya oleh baginda Rasul didoakan untuk kita semua? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, al-barakah hiya ziyadatul khair fi kulli syai'. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, barakah itu jemaah yang dirahmati Allah adalah bertambahnya kebaikan dalam segala hal.
Jadi kalau hidup kita itu barokah, mestinya setiap hari bertambah kebaikan kita. Kita ini sering memahami bahwa kalau kita sehat, hidup kita barokah. Gitu kan, Pak? Betul nggak? Nggak selalu, jemaah dirahmati Allah. Tidak selalu sehat itu barokah. Tidak selalu rizki yang lapang itu barokah. Tidak selalu anak pintar itu barokah. Karena ukuran keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Maka sehat itu barokah ketika sehat kita menghasilkan kebaikan. Rizki itu barokah ketika rizki itu menghasilkan banyak kebaikan. Termasuk anak itu barokah ketika anak itu menghasilkan banyak kebaikan. Maka kita mengenal ada yang disebut dengan sihah, ada yang disebut dengan afiah. Para ustadz biasanya kalau mengawali atau mengawali pengantar ceramahnya selalu sering bilang, alhamdulillah dalam kondisi kita hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Apa bedanya sehat dan afiat? Padahal sebenarnya kalau kita mau agak lebih dalam memahami ini, sehat itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab disebut sihah. Kemudian afiah itu dalam terjemah bahasa Indonesianya adalah sehat. Jadi ketika orang bilang sehat wal afiat, itu berarti sehat dan sehat. Sehat dan sehat. Sebenarnya secara terjemahnya tidak ada perbedaan. Tetapi secara makna katanya dalam bahasa Arab jauh perbedaan keduanya. Sehat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bisa dialami oleh siapa saja. Kucing itu bisa sehat, manusia juga bisa sehat. Bahkan mohon maaf, anjing juga bisa sehat. Orang kafir juga bisa sehat. Tapi afiah bukan sekedar sehat. Afiah adalah sehat yang mengantarkan pada ketaatan. Itu namanya afiah. Maka di dalam doa-doa kita selalu meminta kepada Allah dengan kalimat Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar badanku disehatkan, agar pendengaranku disehatkan, agar penglihatanku disehatkan. Tetapi menariknya, doa ini tidak pakai kalimat asihah atau tidak pakai ya Allah tolong sehatkan, pakai kalimat sehat, enggak. Tapi doa ini pakai kalimat afiah. Kenapa? Karena kita orang yang beriman tidak sekedar menginginkan sehat, tapi sehat yang mengantarkan pada ketaatan. Kita menginginkan badan kita sehat plus juga bisa digunakan buat sholat. Kita menginginkan pendengaran ini sehat plus juga bisa digunakan untuk mencari ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan hikmah. Kita menginginkan penglihatan kita ini sehat plus juga digunakan untuk melihat yang baik-baik yang menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar sehat tapi afiah. Bukan hanya sekedar sehat, tapi sehat kita barokah. Ketika kemudian baginda Rasul mendoakan kita dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha, itu menandakan bahwa siapa saja yang bisa salat subuh, terutama salat subuh secara berjamaah, maka dia mengawali hari itu dengan banyak keberkahan, maka insya Allah sepanjang hari itu akan banyak kebaikan yang dia bisa hasilkan. Maka mestinya ini menjadi semangat kita, bahwa setiap hari kita mendapatkan doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau tidak pernah ketemu, walau tak pernah bertaklim dengan beliau, walau tidak pernah melihat wajah beliau, tapi setidaknya setiap hari kita mendapatkan doa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita kemudian semangat untuk sholat subuh. Gitu. Dan ini menarik sekali. Saya kasih contoh.
Kita kalau makan itu doanya sangat luar biasa. Kita diajari kalau kita makan disuruh baca doa Allahumma barik lana fima. Oh, enggak ada yang hafal ini. Razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap apa yang Engkau rizkikan kepada kami dan lindungi kami dari api neraka. Coba bayangkan, urusan makan saja itu larinya sama neraka. Coba. Betapa dinul Islam, agama kita ini betul-betul komprehensif. Mengatur segalanya. Sampai urusan makan saja itu ada relasinya, ada korelasinya, ada hubungannya dengan terlindung dari api neraka. Itu kan artinya, ya Allah berikan keberkahan. Maka saya sering bilang bahwa makan di dalam agama kita itu bukan hanya sekedar kenyang. Karena kalau kenyang, semua orang bisa kenyang. Hewan-hewan juga bisa kenyang. Yang kita inginkan dari makan itu adalah keberkahan apa saja yang masuk ke dalam lambung kita. Sehingga kalau kita mengejar keberkahannya, kita kemudian berpikir bahwa jangan sampai yang masuk itu adalah harta yang haram, makanan yang syubhat, makanan yang dibeli dari uang riba, karena akan menghasilkan ketidakberkahan di dalam tubuh kita. Ketika makanan itu tidak barokah, maka dia akan menjadi daging, menjadi darah yang membuat kita malas untuk ibadah. Tapi kalau makanan itu barokah, masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menjadi daging, menjadi darah yang memompa semangat kita untuk ibadah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita kenceng, rajin, semangat, istiqomah, itulah yang akhirnya membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terlindung dari api neraka. Maka saya ucapkan selamat kepada kita semua yang pagi ini sudah mendapatkan doa keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini terus bisa istiqomah sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini tentang dahsyatnya berbakti sama orang tua. Tentang the power of birrul walidain, kekuatan berbakti sama orang tua. Tema ini saya ambil karena saya terinspirasi betul, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Surat ini Allah mengatakan kepada kita semua, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia. Allah nggak memilih hanya orang beriman, tapi khitab yang Allah pakai itu seluruh manusia, agar dia berbuat baik sama kedua orang tuanya. Apa alasannya? Hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha. Alasannya adalah karena ibunya mengandungnya bersusah payah, melahirkannya, menyusuinya juga susah payah. Coba Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita merenung pada ayat ini, rupanya alasan terbesar kita itu diminta untuk birrul walidain, itu alasannya karena ibu-ibu, bukan karena bapak-bapak, karena ibu-ibu. Yang Allah sebutkan hamalatu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha, karena ibunya mengandungnya dengan susah payah, kemudian nyusuinya juga dengan susah payah. Maka itulah kenapa kemudian baginda Rasul menyebutkan ummuka thumma abuka. Ibumu kemudian bapakmu. Kita ini carry-carry, Pak. Yang disebut tuh ibu-ibu dulu. Para ulama kemudian menganalisis kenapa disebutnya 3 kali. Karena ibu-ibu itu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah pada anaknya. 1, mengandungnya. 2, melahirkannya. 3, menyusuinya. Ada bapak-bapak yang bisa begini? Hah? Walaupun sekarang ada namanya lady boy, ya, itu wajahnya aja lady, betisnya boy, Pak. Tidak bisa.
Kita laki-laki tidak bisa melakukan itu. Ya, kita tidak bisa melakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa alasan terbesar ketika kita kemudian diminta untuk berbakti sama orang tua itu karena ibu. Sebagian besar karena ibu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bahkan ibu itu mengandung sampai akhirnya nyapih anak itu butuh waktu 30 bulan. Terus ayat itu sampai cukup panjang. Tetapi yang menarik ayat ini, jemaah yang dirahmati Allah, setidaknya berbicara kepada kita tentang kewajiban berbuat baik sama orang tua. Tapi kemudian Imam Ibnu Abbas membuat satu catatan, bukan catatan, tafsir di dalam ayat ini. Beliau mengatakan bahwa siapa saja yang kemudian dia punya kecerdasan yang bagus, punya skill yang bagus, kalau bahasa kita hari ini, punya kompetensi yang bagus, bahkan dia sudah meminta kepada Allah setiap hari agar kemudian cita-citanya dikabulkan, agar kemudian harapannya oleh Allah dimudahkan, tapi ternyata hidupnya tambah susah, tambah gelisah, tambah amburadul. Kata Imam Ibnu Abbas, maka kalau terjadi seperti ini, bab pertama yang perlu dia evaluasi adalah apakah hubungan dengan orang tuanya baik-baik saja atau tidak baik. Karena kata beliau, syukurnya seorang hamba itu, jemaah dirahmati Allah, walaupun setiap hari dia bersyukur, walaupun setiap hari dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah bersyukur atas seluruh nikmat-Mu, walaupun setiap hari, mohon maaf, dia mungkin qiyamul lail, dia mungkin berdoa, dia mungkin sholat, dia mungkin melakukan kebaikan banyak, tetapi ketika dia tidak pernah berterima kasih kepada orang tuanya, kata Imam Ibnu Abbas, maka selama itu syukurnya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan. Syukurnya tidak akan pernah sampai walau hanya sejengkal ketika dia tidak punya hubungan baik sama orang tua, ketika dia tidak pernah berterima kasih kepada orang tua. Maka ketika syukur itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berlakulah satu kaidah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa saja yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti aku tambah. Hidupnya yang mudah semakin mudah, rizkinya yang lapang semakin lapang, keluarganya yang harmonis semakin harmonis, anak-anaknya yang salih semakin salih. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kemudian syukurnya, kalau dia kufur atau syukurnya tidak diterima, tidak sampai kepada Allah, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku pedih. Azabi lasyadid itu tafsirnya banyak sekali. Hidupnya dipersulit, urusannya penuh dengan semrawut, tidak ada yang tertib, tidak ada yang teratur, tidak ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya penuh dengan kegelisahan. Kenapa? Karena ada jarak antara dia dengan orang tuanya. Bahkan para ulama mengatakan, jangan bicara soal tahajud dulu, jangan bicara soal baca Quran dulu, jangan bicara soal zikir dulu, jangan bicara soal salat-salatmu dulu. Ketika engkau tidak rapi dengan orang tuamu, maka selama itu Allah tidak melihat pada ibadah-ibadah. Salat tahajud memudahkan hidup kita, oke, iya. Salat duha melapangkan rezeki kita, iya. Tapi kalau kemudian kita tidak rapi sama orang tua kita, maka tidak akan pernah rapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak rapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah berharap hidup kita dimudahkan. Tidak ada. Maka jemaah dirahmati Allah, ini penting sekali, ini basic sekali.
Kalau kita menginginkan hidup yang mudah, hidup yang barokah, hidup yang penuh dengan kelapangan, masalah kita kemudian dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagiakan orang tua. Imam Ibnu Jauzi itu menulis satu kitab yang sangat fenomenal. Nama kitabnya adalah Birrul Walidain. Silakan Bapak bisa cek dalam kitab ini. Di dalam kitab Birrul Walidain ini ada satu kisah inspiratif yang oleh Imam Ibnu Jauzi ditulis di dalam kitab beliau, hasil pengalamannya Malik bin Dinar secara pribadi. Jadi tabi'in, ulama tabi'in namanya Malik bin Dinar itu punya pengalaman pribadi tentang urusan Birrul Walidain ini, yang kemudian cerita beliau ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau judulnya Birrul Walidain. Apa kisahnya? Kata Malik bin Dinar, waktu itu aku sedang tawaf. Setelah melaksanakan ibadah haji, aku tawaf. Lalu kemudian saat tawaf, selesai tawaf, jemaah dirahmati Allah, tawafnya orang dulu dengan hari ini itu lebih capek tawafnya orang dulu. Karena pelataran Ka'bah itu dulu adalah pasir, paham ya? Kalau sekarang marmer. Kalau pasir itu kita melangkah satu tuh kaki kita masuk, ngangkatnya juga berat. Jadi ketika muter itu jauh lebih capek. Maka Malik bin Dinar waktu itu ketika beliau merasa capek selesai tawaf itu, beliau kemudian agak menepi dan kemudian beliau melihat orang-orang yang tawaf itu. Saking dari banyaknya orang yang tawaf, maka Malik bin Dinar kemudian bergumam. Kata beliau, sungguh banyak sekali orang yang tawaf ini. Kira-kira siapa di antara mereka ini yang kemudian Allah terima hajinya, Allah terima umrahnya, Allah terima ibadahnya? Aku ingin menemui orang itu, kemudian aku akan salami dia, aku ucapkan selamat sama dia. Dan siapakah di antara orang yang banyak bertawaf ini yang kemudian dia tidak diterima hajinya, tidak diterima umrahnya, tidak diterima ibadahnya? Aku ingin datangi dia, aku ucapkan bela sungkawa sama dia. Rupanya gumaman ini, jemaah dirahmati Allah, menjadi satu sebab di mana malam harinya Malik bin Dinar itu bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia berjumpa atau mendengar sebuah suara, di mana suara itu mengatakan, wahai Malik, engkau bertanya tentang orang yang haji dan orang yang umrah. Ketahuilah bahwa semua yang haji tahun ini Allah terima. Allah terima. Baik yang kecil maupun yang besar, yang berkulit putih maupun yang berkulit merah, semuanya diterima. Kecuali hanya satu. Dan yang satu ini Allah marah sama dia. Allah murka sama dia. Bahkan Allah hujamkan hajinya ke mukanya. Sebagai satu isyarat betapa Allah sangat murka sekali. Sampai hajinya dikembalikan tapi dilempar. Kemudian malam itu Malik bin Dinar, jemaah dirahmati Allah, beliau terperanjat dari tidurnya. Beliau ketakutan karena beliau khawatir yang satu itu adalah dirinya. Karena pertanyaannya cukup logis. Kenapa mimpi ini sampai di saya? Kenapa nggak kepada orang lain? Jangan-jangan yang satu itu adalah saya. Maka malam itu beliau tidak bisa tidur, besoknya juga kepikiran, sampai malam kedua, jemaah yang dirahmati Allah, Malik bin Dinar bermimpi kembali, berjumpa dengan suara yang sama, dengan kalimat yang sama, tapi ditambah sedikit. Kata suara itu, yang satu itu wahai Malik, bukan dirimu, tapi yang satu itu adalah seseorang dari Khurasan, dari kampung Balakh, namanya Muhammad bin Harun al-Balkhi. Karena disebut namanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam itu beliau bangun. Satu sisi beliau senang luar biasa karena yang satu bukan diri beliau sendiri, tapi di sisi yang lain beliau penasaran siapakah Muhammad bin Harun. Maka besok paginya beliau mendatangi kem Khurasan, orang-orang Khurasan yang waktu itu datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian
Malik bin Dinar bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu siapakah di antara kalian yang kenal dengan Muhammad bin Harun? Kemudian orang-orang Khurasan mengatakan, wahai Malik, engkau bertanya tentang seseorang yang di Khurasan dikenal sebagai orang yang paling ahli ibadah, paling ahli baca Quran, paling warok, paling zuhud, paling baik di antara kami. Maka waktu itu jemaah yang dirahmati Allah, Malik bin Dinar kemudian tambah penasaran. Dalam mimpi beliau orang ini tidak diterima hajinya, tetapi testimoni masyarakat mengatakan bahwa orang ini adalah orang terbaik, orang paling ahli ibadah, orang paling zuhud. Maka dikejar oleh Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, tunjukkan aku di mana aku bisa ketemu dengan Muhammad bin Harun. Kata orang-orang Khurasan, kalau engkau pengen berjumpa dengan Muhammad bin Harun, sejak 40 tahun yang lalu dia setiap siangnya berpuasa, setiap malamnya dia qiyamul lail, dan setiap tahunnya dia datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Biasanya setelah selesai ibadah haji, dia akan muhasabah di reruntuhan kota Mekah. Masjidil Haram itu dari tahun ke tahun selalu mengalami pelebaran. Setiap terjadi pelebaran, maka rumah-rumah warga yang ada di sampingnya ini diruntuhkan, atau bahasa kita dirobohkan. Nah, Muhammad bin Harun seringkali ketika beliau bermuhasabah selesai dari ibadah haji, itu beliau tinggal di reruntuhan-reruntuhan itu. Maka Malik bin Dinar mulai menyusuri itu Pak, dari satu reruntuhan kepada reruntuhan yang lain, sampai akhirnya Malik bin Dinar menjumpai Muhammad bin Harun sedang menghadap sebuah dinding di mana kedua tangannya itu dibelenggu, tali yang membelenggu kedua tangannya itu juga membelenggu kakinya. Maka Malik bin Dinar itu betul-betul terkejut dengan apa yang dia lihat. Lalu kemudian Malik bin Dinar masuk ke dalam ruang reruntuhan itu. Tapak kaki beliau, langkah beliau itu jemaah yang dirahmati Allah, rupanya didengar oleh Muhammad bin Harun. Kata Muhammad bin Harun, man ant? Siapa kamu? Kata Malik bin Dinar, aku Malik bin Dinar. Waktu itu, zaman itu, siapa yang tidak kenal Malik bin Dinar? Malik bin Dinar adalah ulama yang sangat luar biasa. Orang kenal namanya tapi tidak tahu wajahnya. Kalau hari ini gampang Pak, semua orang tahu Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Firanda, katakanlah begitu. Itu semua orang tahu, namanya tersohor juga, wajahnya orang semua tahu. Waktu itu, karena memang belum ada teknologi seperti hari ini, nama Malik bin Dinar tersohor, luar biasa. Beliau dikenal oleh banyak orang, tetapi mereka tak kenal wajah beliau seperti apa. Maka ketika disebut Malik bin Dinar, maka Muhammad bin Harun tahu bahwa ini adalah ulama luar biasa. Maka kata Muhammad bin Harun, wahai Malik, apa gerangan yang membuat engkau datang ke sini? Apakah engkau melihat mimpi? Kalau engkau melihat mimpi, duhai Malik, ceritakan mimpimu ini kepadaku. Maka waktu itu Malik bin Dinar mengatakan, aku malu menceritakan mimpiku kepadamu. Kata Muhammad bin Harun, ceritakan saja, aku akan mendengar mimpimu apa. Maka Malik bin Dinar mengatakan bahwa tadi malam aku bermimpi, aku berjumpa dengan sebuah suara, di mana suara itu mengatakan bahwa seluruh jamaah haji tahun ini diterima hajinya, kecuali hanya kamu. Maka saat Malik bin Dinar menceritakan itu, jemaah yang dirahmati Allah, Muhammad bin Harun kemudian tersungkur dari berdirinya. Beliau kemudian menangis luar biasa. Di tengah beliau menangis itu, rupanya kemudian Muhammad bin Harun bercerita. Dia mengatakan, wahai Malik, 40 tahun yang lalu aku adalah seorang pemabuk berat. Setiap malam aku mabuk. Setiap malam aku pulang mabuk. Suatu hari aku mabuk berat, dan aku pulang malam itu, yang membukakan pintu adalah ibuku. Lalu kemudian ibuku memapahku mendekati perapian. Perapian orang dulu itu, jemaah dirahmati Allah, bukan kompor kita hari ini.
Perapian orang dulu itu besar, biasanya dibuat untuk membuat adonan roti, memasak dan lain sebagainya, itu besar. Aku didekatkan ke perapian, kata Muhammad bin Harun, lalu kemudian aku disuapi. Lalu tiba-tiba ibuku mengucapkan satu kalimat yang membuat aku sakit dan tersinggung. Ibuku mengatakan, "Nak, malam ini adalah malam terakhir bulan Sya'ban. Besok masuk bulan Ramadan. Semua orang akan berpuasa. Tapi kenapa engkau masih mabuk saja? Apakah engkau tidak malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka mendengar kalimat itu, ditamparlah ibunya sama Muhammad bin Harun. Prak, begitu jemaah yang dirahmati Allah. Ketika ditampar, ibunya mengeluarkan kalimat yang lebih menyinggung lagi. Kata ibunya, "Wailul laka, celaka engkau wahai anakku." Maka ketika kalimat itu keluar dan terdengar oleh Muhammad bin Harun, dipegang di tengkuk leher ibunya, kemudian dimasukkan ke dalam perapian, terbakar ibunya. Malam itu ibunya meninggal, jemaah yang dirahmati Allah. Malam itu ibunya meninggal. Maka saat istri Muhammad bin Harun melihat ini, waktu itu kemudian istrinya mendorongnya masuk ke dalam kamarnya, kemudian menguncinya. Qadarullah, saat tengah malam Muhammad bin Harun sadar dari mabuknya. Kemudian dia berniat untuk keluar, dibuka pintu itu, ternyata terkunci. Maka dia ngedok pintu itu, didor-dor. Kemudian istrinya kemudian menimpali. Dia membukakan pintu, kemudian kata Muhammad bin Harun, "Kenapa engkau mengunci pintunya?" Kata istrinya, "Tadi malam engkau telah membunuh ibumu sendiri." Maka ketika kalimat ini terdengar oleh Muhammad bin Harun, dia langsung lari, jemaah yang dirahmati Allah, ke tempat perapian tadi malam. Dan dia menjumpai di perapian itu, ibunya sudah terbakar model kayak roti panggang. Maka dia berteriak sekencang-kencangnya, dia menyesal luar biasa. Bahkan sejak saat itu dia bernazar kepada Allah bahwa dia akan sedekahkan seluruh hartanya atas nama ibunya. Dan dia akan bernazar setiap hari akan berpuasa, setiap malam akan qiyamul lail, dan setiap malam dia akan setiap tahun dia akan datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kata Muhammad bin Harun, dan setiap tahun pula datang kepadaku seseorang ahli ibadah sebagaimana engkau datang kepadaku wahai Malik, dan dia bermimpi sebagaimana engkau bermimpi. Bahwa hajiku tidak diterima. Allah murka kepadaku. Allah tidak menganggap hajiku. Allah tidak nerima ibadahku. Setiap tahun selalu berulang. Maka kenapa tadi kemudian Muhammad bin Harun bertanya, apakah engkau melihat mimpi? Kalau engkau melihat mimpi, sampaikan kepadaku. Rupanya kalimat ini sudah berulang sepanjang 39 tahun lamanya. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, 40 tahun ibadahnya, Allah tutup mata dengan ibadahnya. Allah gak terima puasanya, Allah gak terima kemudian qiyamul lailnya. Bahkan hajinya yang merupakan rukun iman, rukun Islam yang kelima itu, Allah tak anggap. Ketika apa? Ketika dia punya masalah sama kedua orang tuanya. Muhammad bin Harun sendiri bukan tidak mau bertobat, tapi dia bingung mau minta ampun sama siapa. Ibunya sudah meninggal, ada di alam barzah. Dia bingung mau minta ampun sama siapa. Padahal Allah memberikan syarat bahwa urusan hak adami itu harus minta maaf sama orangnya dulu, sementara orangnya sudah meninggal. Maka ini pelajaran besar buat kita. Jangan bicara soal qiyamul lail dulu, jangan bicara soal puasa dulu, jangan bicara soal amal-amaliyah yang lain dulu. Kalau kita tidak bisa rapi sama kedua orang tua kita, susah kita rapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak dapat ridho orang tua nggak seneng sama kita, Allah juga nggak bakal seneng sama kita. Kalau Allah nggak seneng sama kita, Allah nggak kasih apa yang kita minta. Allah nggak kasih. Maka ini penting, ini basic sekali, ini dasarnya, ini mendasar sekali. Maka para ulama mengatakan, kalaulah ada seorang hamba, dia kemudian tidak bisa care sama orang tuanya,
maka mustahil dia bisa care sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Itulah kenapa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul itu bilang sama kita semua, kata baginda Rasul, perbuatan baik yang paling cepat dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti dibalas di hari kiamat adalah perbuatan baik sama orang tua. Kalau kita bikin kebaikan, itu rata-rata nanti dibalasnya di akhirat. Tapi urusan orang tua, Allah bayar cash di dunia, Allah bayar cash di akhirat. Allah langsung balas. Allah langsung balas. Maka saya pernah sering bercerita tentang di Jakarta itu, jemaah yang dirahmati Allah, saya sering ceritain. Ada seorang pengusaha, dia pemilik dari brand Paparon Pizza. Saya sebut tidak apa-apa brand. Namanya Bapak Ahmad Saad Bawahab. Ini outlet belum berkembang luar biasa. Outletnya di mana-mana. Ini kejadiannya sebelum Covid itu. Suatu hari beliau ditanya sama seorang wartawan ketika beliau ngisi seminar. Beliau ditanya, "Pak, apa sih tips sukses Bapak sehingga bisa kemudian sampai pada level seperti sekarang? Kesuksesannya seperti sekarang." Karena beliau ini bukan hanya sekedar sukses dunia, urusan akhiratnya juga luar biasa, sholatnya juga luar biasa, ibadahnya luar biasa. Maka waktu itu beliau mengatakan bahwa saya ini sudah ikut seminar bisnis atau training soal bisnis itu sudah puluhan, berkali-kali pindah dari satu seminar ke seminar berikutnya. ISO itu juga sudah berkali-kali. Tapi akhirnya saya paham bahwa yang membuat akhirnya Allah mudahkan seluruh urusan saya dan Allah tolong usaha saya, ini kalimatnya menarik. Allah mudahkan usaha saya, Allah tolong kehidupan saya, itu semata-mata karena saya ingin terus berbakti sama kedua orang tua saya. Kemudian dikejar sama wartawan ini, apa bentuk bakti bapak sama ibu bapak sama orang tua bapak? Dia mengatakan, saya itu punya kantor pusat di Kuningan, tetapi saya tidak punya ruangan di tempat itu. Itu untuk karyawan saya. Ruangan saya pindah ke Keramat Jati, berdekatan dengan rumah ibu saya. Jadi dia model sewa rumah gitu yang dekat dengan ibunya, kemudian dipermak menjadi kantor. Kemudian kata beliau, dan saya setiap hari tidak masuk kantor sebelum masuk rumah ibu saya. Saya minta doa sama beliau, saya sungkem sama beliau, saya mencoba untuk membuat senang beliau, baru kemudian saya masuk ke kantor saya. Dan sampai hari ini saya tetap meyakini bahwa apa yang kemudian Allah kasih sama saya itu berkat itu semua. Jadi ini menarik, cuma dirahmati Allah. Perbuatan baik yang paling cepat dapat balasannya sebelum nanti dibalas di hari kiamat itu adalah perbuatan baik sama orang tua. Lalu baginda Rasul itu pernah suatu waktu beliau mengumpulkan para sahabat yang hadir banyak. Itu kalau tidak salah di majelis duha. Karena beliau itu punya majelis duha, di mana majelis duha ini selalu beliau akan laksanakan sepanjang tidak ada perang. Jadi beliau itu punya kegiatan yang rutin. Setelah beliau hijrah ke Madinah, salah satu kegiatan rutin beliau adalah majelis duha. Majelis ini akan selalu beliau laksanakan sepanjang tidak ada perang. Nah, waktu itu jemaah dirahmati Allah, kebetulan yang hadir banyak. Kemudian kata baginda Rasul, tahukah kalian bahwa ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak pernah ketemu saya? Tidak pernah bermajlis dengan saya sebagaimana kalian bermajlis dengan saya. Tidak pernah ketemu saya, berjumpa saya sebagaimana kalian pernah berjumpa dan melihat saya. Tetapi derajat hamba ini di sisi Allah sama dengan kalian. Siapa hamba itu? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu jemaah dirahmati Allah, beliau itu hidup sezaman dengan baginda Rasul. Artinya Uwais Al-Qarni itu sebenarnya bisa saja menemui baginda Rasul di Mekah. Uwais tinggal di Yaman.
Tapi beliau tidak punya kesempatan untuk kemudian datang ke Mekah, belajar kepada baginda Rasul, berjumpa dengan baginda Rasul, karena beliau sibuk ngurusi ibunya yang sedang sakit. Tetapi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba ini yaitu Uwais Al-Qarni, derajatnya sama seperti kalian. Antum tahu siapa sahabat? Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan baginda Rasul, kemudian beriman dengan baginda Rasul, kemudian mati dalam keadaan beriman. Maka dia sahabat. Sementara Uwais Al-Qarni itu dia adalah orang yang sezaman dengan baginda Rasul, tapi tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasul. Tapi dia beriman dengan ajaran Islam dan mati dalam keadaan beriman. Maka nanti Uwais Al-Qarni ini itu dikatakan tidak masuk pada kategori sahabat, tapi masuk pada kategori tabi'i. Gitu. Tetapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan kalangan para sahabat, sama dengan sahabat-sahabat terbaik. Bahkan waktu itu secara khusus baginda Rasul meminta kepada Umar ibn Khattab, karena baginda Rasul tahu bahwa nanti hanya pada zaman Umar Uwais Al-Qarni akan datang ke Mekah, dan Umar yang akan menjumpai Uwais Al-Qarni. Maka baginda Rasul pesan sama Umar, wahai Umar, kalau nanti engkau berjumpa dengan orang ini, dengan Uwais, jangan lupa kau minta doa kepada dia agar Allah mengampunimu. Coba bayangkan, Umar disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ini menarik sekali. Karena kalau kita mau kaji lebih dalam, kita tahu ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatu da'awatin la turad. 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah al-imam al-adil. Pemimpin yang adil. Pertanyaan saya, kurang adil apa Umar ibn Khattab? Luar biasa. Di zaman Umar ibn Khattab Islam jaya luar biasa. Bahkan di zaman Umar ibn Khattab, futuhat yang dilakukan Umar, penaklukan yang dilakukan Umar, wilayah yang dikuasai dan berada pada kekuasaan kaum muslimin waktu itu mencapai 1/3 dunia. Sampai Palestina yang hari ini dijajah oleh Zionis itu ditaklukkan pada masa Umar ibn Khattab. Kalimat baginda Rasul yang terjadi atau yang beliau katakan pada saat perang Khandaq, ketika beliau kemudian memukul sebuah batu yang besar itu, yang tidak bisa dipukul oleh kaum muslimin dan Salman Al-Farisi, ketika beliau dipukul keluar kemudian kilatan cahaya, kata baginda Rasul, aku dikasih oleh Allah kunci Persia. Suatu saat aku akan menaklukkan Persia. Aku dikasih oleh Allah kunci Roma. Suatu saat Romawi akan ditaklukkan. Aku dikasih oleh Allah kunci Yaman, dan aku bisa melihat dari tempatku ini San'a. Nah, cuma ini dirahmati Allah Subhanahu. Kalimat ini tuh terjadi di zaman Umar bin Khattab. Dan di masa Umar itu administrasi kenegaraan sudah tertata luar biasa. Akan saya sering menyampaikan bahwa saking dari banyaknya penaklukan yang dilakukan oleh Umar dan berhasil luar biasa, sampai kemudian Umar itu pernah melakukan rekrutmen karyawan atau pegawai yang mau berkhidmah kepada negara itu besar-besaran. Tapi menariknya, yang menjadi kualifikasi prioritas adalah komitmen pada sholat. Jadi kalau HRD itu, ketika dia kemudian mau menerima pegawai, itu yang dijadikan oleh Umar sebagai kualifikasi prioritas. Kalau dia lulus ini, dia bisa kemudian pada level berikutnya, yaitu adalah komitmen pada sholat. Umar pernah ditanya, kenapa komitmen pada sholat menjadi kualifikasi prioritas kita menerima pegawai untuk berkhidmah kepada negara? Kata Umar, orang itu kalau sudah komit pada sholatnya, sudah komitmen menjaga sholatnya, insya Allah dia bisa komitmen menjaga yang lainnya. Kalau sholatnya tidak bisa dia jaga, maka susah dia bisa menjaga komitmen pada yang lain, amanah yang lain. Saya selalu bilang, mohon maaf, tukang itu kalau kemudian dia nggak sholat, dia bisa untuk kemudian membuat curang bosnya, bisa. Pegawai itu kalau dia nggak sholat, dia bisa mengkhianati atasannya.
Bahkan pebisnis itu, pengusaha itu, kalau dia gak komit pada sholat, gak sholat, maka dia bisa berbuat curang pada customernya. Maka para ulama mengatakan tarikus sholat taraka kulla syai'. Orang itu kalau sudah berani meninggalkan sholat, maka dia berani meninggalkan apapun. Suami ibu itu kalau gak melakukan sholat, gak komit pada sholat, dia akan sangat mudah meninggalkan ibu. Jadi tarikus sholat taraka kulla syai'. Orang kalau sudah kemudian berani meninggalkan sholat, dia akan meninggalkan segalanya. Allah saja berani dia tinggalkan, apalagi yang lain. Berani dia. Nah, Umar ibn Khattab itu adilnya luar biasa. Doanya makbul tentunya, karena beliau adil. Tetapi menariknya, oleh baginda Rasul diminta untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ketika Umar bertanya, kenapa aku disuruh minta sama dia doa ya Rasulullah? Kata baginda Rasul, karena antara Uwais Al-Qarni dengan Allah tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Asal dia meminta kepada Allah, maka Allah kasih. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran besar buat kita. Bisa jadi setiap harapan yang kita minta kepada Allah, setiap cita-cita yang kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan, agar Allah kabulkan, itu susah dikasih oleh Allah. Karena apa? Karena hubungan kita sama orang tua kita bermasalah. Hubungan kita sama orang tua kita bermasalah. Saya tidak pernah menemukan, karena cukup lama jadi ustadz Pak, cukup lama dicurhati banyak orang, saya tidak pernah menemukan seseorang yang bermasalah dengan orang tuanya hidupnya baik-baik saja. Tidak pernah. Dan saya sangat yakin itu. Saya biasanya kalau ada orang curhat berkenaan dengan kehidupannya, dengan keluarganya, dengan ekonominya dan lain sebagainya, pertanyaan pertama saya itu. Saya bilang, apakah kamu sudah punya, apakah masih ada orang tua? Kalau dia bilang masih Ustaz, pertanyaan berikutnya, apakah hubunganmu sama orang tua baik-baik saja? Kalau dia bilang baik-baik saja Ustaz, maka besar kemungkinan masalahnya hanya urusan teknis. Tapi kalau ini dia nggak bisa lakukan, kalau ini bermasalah, maka sebelum ini berakhir, sebelum ini diselesaikan, masalah itu akan sangat susah untuk diselesaikan. Karena jaminannya baginda Rasul. Baginda Rasul itu menjamin, kata beliau, perbuatan buruk yang juga dibalas oleh Allah dengan cepat sebelum nanti dibalas di hari kiamat adalah perbuatan buruk sama orang tua. Jadi kalau urusan berbuat buruk sama orang tua itu cepat azabnya, cepat hukumannya, cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah suatu waktu, jemaah yang dirahmati Allah, sedang khutbah di salah satu masjid di Surabaya. Saya berbicara tentang pentingnya birrul walidain. Saat selesai khutbah itu, kemudian ngimami, habis itu kemudian dimasukkan ke dalam ruang transit khotib. Biasanya setiap masjid punya tuh ruang transit khotib. Kemudian dijamu, dikasih makan, dikasih minum. Tiba-tiba jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak muda waktu itu, mungkin usianya 28-29 tahun. Karyawan di tempat itu. Dia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu, duduk persis depan saya. Saya lihat matanya sembab. Bapak tahu mata sembab? Artinya dia baru saja nangis. Sepertinya saat khutbah dia nangis. Kemudian dia mengatakan begini, Ustadz, saya merasakan betul apa yang antum sampaikan tadi waktu khutbah. Saya bilang, kenapa mas? Dia bilang, Ustadz, sejak saya kuliah dulu sampai akhirnya saya merantau ke Surabaya, itu Allah memudahkan urusan saya dengan sangat luar biasa. Saya mencapai puncak karir saya dengan sangat luar biasa, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua berubah Ustadz sejak 6 bulan yang lalu, kata dia. Sejak orang tua saya harus bercerai gara-gara kesalahan ibu saya. Maka sejak saat itu saya putus kontak dengan ibu saya. Saya tidak mau menghubungi beliau.
baik offline maupun online. Ndak saya tanya kabarnya, ndak saya sungkemi tangannya, saya ndak pernah silaturahim kepada beliau, karena waktu itu, sejak saat itu saya sudah benci dengan beliau, karena keluarga saya ini rusak, itu gara-gara ibu saya. Tapi justru sejak saya putus kontak dan benci sama ibu saya itu, Ustadz, justru hidup saya berubah. Seluruh isu negatif yang ada di departemen saya itu ngarahnya justru ke saya, karena dia pimpinan. Ngarahnya justru ke saya. Fitnah-fitnah itu semua menujunya kepada saya, Ustaz. Maka waktu itu saya bilang dengan kalimat yang sangat singkat saja, kata beliau, kata saya kepada Mas ini, Mas, Allah saja ketika orang tua kita nyuruh syirik sama kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah saja, Mas, ketika kemudian orang tua kita nyuruh kita syirik, nyuruh kita untuk musyrik, nyuruh kita untuk menyekutukan Allah, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau taati perintahnya, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jangan kau kurang ajar sama mereka. Jangan kurang ajar. Padahal apa ini perintahnya perintah syirik, tapi diminta untuk jangan kurang ajar. Jangan melawan, jangan membentak, apalagi membenci. Allah saja bilang begitu. Maka ketika kita membenci orang tua kita, sejatinya yang kita benci adalah pencipta orang tua kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita benci adalah Allah, maka mana mungkin kita mendapatkan kelapangan dalam hidup ini. Susah untuk kita mendapatkan kemudahan dalam hidup ini ketika yang kita benci adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kau membenci orang tuamu, tapi dengan itu engkau memancing kebencian Allah datang kepadamu. Coba. Maka saya selalu bilang bahwa tidak ada satu hati anak pun yang berhak membenci orang tuanya sebesar apapun kesalahan orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan ini penting sekali, bahwa seperti apapun orang tua kita itu tetap saja mereka itu manusia kayak kita. Manusia kayak kita. Namanya juga manusia, dia punya celah untuk melakukan dosa. Sama seperti kita juga punya celah melakukan dosa. Maka jangan sampai kesalahan mereka 1, 2, 3, sampai kesalahan yang 1000 katakanlah, itu membuat kita lupa pada kebaikan sejak mereka mengandung kita sampai kita tumbuh dewasa seperti. Jangan sampai. Jangan sampai kesalahan yang satu menghapus kebaikan yang lainnya. Tidak boleh, cuma ini rahmatnya. Maka coba kita belajar kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu dia punya ayah musyrik. Dia punya ayah tidak beriman kepada Allah. Bahkan ayahnya tukang memproduksi Tuhan. Sering bikin patung. Ketika Nabiullah Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang rasul, dia punya tugas dakwah. Orang yang pertama kali dia dakwahi adalah ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, coba lihat kalimatnya ya abati. Abati itu adalah panggilan tertinggi dari seorang anak kepada ayahnya. Jadi kalau anak kita itu manggil abi itu masih standar. Tapi kalau sudah kalimat ya abati itu berarti panggilan tersayang, panggilan tercinta. Ibrahim sama ayahnya, walaupun ayahnya berbeda agama, berbeda keyakinan, Ibrahim masih bilang ya abati, wahai ayahku yang tercinta. Kenapa engkau harus menyembah sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Kemudian dia mengatakan ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku yang tercinta, aku diberi oleh Allah ilmu yang tidak diberi kepadamu. Maka ikuti aku. Aku akan berikhtiar dan memintakan kepada Allah agar engkau diberikan hidayah. Kemudian dia bicara lagi, ya abati la ta'budis syaitan. Dari ayat pertama dia bilang ya abati, ayat kedua dia bilang ya abati, ayat ketiga dia bilang ya abati.
Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku yang tercinta, aku khawatir, aku takut kalau engkau terus-terusan begini, azab Allah akan kena kepadamu. Kata ayahnya menjawab dengan kalimat, mestinya kalimat ya abati itu disambut dengan kalimat ya bunai. Jadi kalau ada anak kita bilang ya abati, mestinya kita menyebutnya dengan kalimat ya bunai. Bukan ya ibni, tapi ya bunai, wahai anakku yang tercinta. Ternyata Azar itu atau Taroh itu, ayah Nabiullah Ibrahim, itu tidak membalas itu dengan kalimat ya bunai. Artinya ini nada sudah agak tinggi. Kata ayahnya, araghibun anta. Coba kalimatnya anta. Araghibun anta. Jadi mestinya dia mestinya bilang araghibun anta ya bunai, atau ya bunai ya araghibun. Tapi ternyata kalimatnya, bahasa kita ekstrim, kalimatnya keras sekali, araghibun anta. Kalau bahasa kita tuting-tuting. Anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti untuk terus ngejek Tuhanku wahai Ibrahim, aku akan rajam kamu, aku akan usir kamu. Itu kalimat ayahnya. Ibrahim membalas dengan kalimat yang santun sekali. Ibrahim mengatakan, qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Duhai ayahku, kau mau ngomong seperti apa, kau mau ngusir aku, kau mau merajam aku tetap akan mendoakan kebaikan untukmu. Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku tetap akan memintakan ampun kepada Tuhanku untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhanku sangat baik pada aku. Jadi mestinya begini orang tua itu sama anak itu sama orang tua. Maka sebesar apapun kesalahan orang tua sama kita, jangan sampai kurang ajar sama mereka. Jangan sampai tidak sopan sama mereka. Dan antum tahu efek dari ini apa? Bertahun-tahun setelah itu, setelah kemudian Ibrahim mendapatkan Ismail, ketika kemudian Ibrahim diperintah untuk nyembelih Ismail, lihat kalimatnya. Kata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mada tara. Wahai anakku yang tersayang, aku bermimpi diperintah untuk nyembelih kamu. Kira-kira pendapatmu seperti apa? Lihat kalimatnya. Kata Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar. Duhai ayahku tercinta. Jadi apa yang kita lakukan sama orang tua kita, itu persis apa yang akan dilakukan anak kita sama kita. Kata para ulama, man waqqara walidan razaqahumullahu waladan yuwaqqiruh. Oh, orang itu kalau sudah kemudian durhaka sama orang tuanya, maka dia akan dikasih oleh Allah anak yang juga sama durhaka sama dia. Jadi cuma ini rahmati Allah. Apa yang kita lakukan sama orang tua kita, itu juga yang akan dilakukan oleh anak kita kepada kita. Maka penting untuk terus beradab, terus untuk kemudian membahagiakan mereka, karena itu juga yang akan dilakukan oleh anak kita sama kita. Terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kisah Muhammad bin Harun tadi, di mana beliau kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhir itu Malik bin Dinar bermimpi lagi, beliau kemudian menjumpai suara yang tadi, tapi kalimatnya jadi berbeda. Kalimatnya begini, wahai Malik bin Dinar, ketahuilah bahwa Allah kelak akan mempertemukan Muhammad bin Harun dengan ibunya. Lalu kemudian Allah akan membersihkan dosanya pada ibunya di neraka. Lalu setelah bersih, kemudian Muhammad bin Harun akan diangkis dari neraka, dipertemukan lagi dengan ibunya, dimasukkan ke telaga Kausar, dipertemukan lagi dengan ibunya, lalu kemudian dimasukkan ke surga bersama ibunya setelah ibunya memaafkan dia. Ini penting buat kita, terutama kita yang hari ini orang tua kita sudah meninggal. Sementara dulu waktu dia masih hidup kita banyak mengecewakan. Saat dia masih hidup, saat mereka masih hidup, kita belum sempat membuat mereka senang,
membuat mereka bahagia, justru banyak hal-hal yang buruk yang kita lakukan kepada mereka, maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Saya pernah ditanya, Ustadz, gimana caranya membalas jasa orang tua? Apalagi orang tua sudah meninggal. Waktu itu saya menjawab, tidak ada hal yang paling terbaik untuk kita lakukan dalam rangka membalas kedua orang tua kita, terutama yang sudah meninggal, melebihi menjadi anak salih. Karena ketika kita salih, ketika kita salihah, maka setiap kebaikan yang kita lakukan, itu orang tua mendapatkan bagian pahalanya secara otomatis. Secara otomatis, walaupun tanpa khususan ila wali, walaupun tanpa itu, tetap secara otomatis setiap kebaikan yang kita lakukan, orang tua kita mendapatkan pahalanya. Maka ketika kita sholih, jemaah yang dirahmati Allah, itu orang tua kita yang di mana itu di alam barzah itu mereka kemudian bertabur banyak pahala yang dikirim oleh anaknya kepada dia. Maka nanti ada banyak orang tua di hari kiamat itu, saat dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, sudah dihisab, dimasukkan ke dalam surga, tiba-tiba ada banyak orang tua kemudian mendapatkan penghargaan yang semestinya dia tidak layak mendapatkan itu. Kemudian dia protes kepada Allah, ya Allah, mestinya aku tidak layak dapat kemuliaan ini, kehormatan ini. Amalku tidak sebesar kehormatan ini. Maka Allah mengatakan, itu semua diberikan kepadamu bistighfari waladik, karena istighfarnya anak-anakmu. Sepeninggalmu, anakmu banyak beristighfar kepadamu, banyak memintakan ampun untukmu, banyak berbuat baik, dan kebaikan-kebaikan itu juga menjadi kebaikan-kebaikan dirimu. Maka ketika engkau kemudian masuk ke dalam surga Allah, engkau dikasih kehormatan yang luar biasa. Itu tidak lain, tidak bukan karena kebaikan istighfar anak-anakmu. Maka cara terbaik membalas kebaikan orang tua, jadilah orang baik, jadilah anak yang salih, jadilah anak yang salihah. Dengan begitu setiap kebaikan kita mengalir kepada kedua orang tua kita. Ini yang bisa saya sampaikan, jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi perenungan kita di akhir tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, memberikan hati yang selalu istiqomah untuk selalu berbuat baik, agar kebaikan itu juga mengalir kepada kedua orang tua kita, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang salih salihah. Allah lembutkan hatinya, Allah kasih hidayah ke dalam hatinya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa mashayikhana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.